Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share video lagi ya. Nah, ini aku lagi unboxing dompet kartu teman-teman. Banyak banget kartu-kartu aku tuh yang memang kurang rapih lah ya, berantakan gitu teman-teman. Jadi udah mending aku beli dompet kartu seperti ini aja. Dan ini juga banyak banget ya, untuk isinya ada sekitar 15 slotan gitu. Jadi cukup banyak menampung kartu-kartu kita gitu ya kan. Nah, selain untuk menyimpan kartu, ini tuh juga bisa banget untuk kita nyimpan logam mulia ya. Jadi benar-benar kayak berguna banget sih kalau menurut aku ya. Jadi semuanya itu bisa lebih rapih lagi. Terus kalau misalkan kita mau pergi, ya udah tinggal ambil aja gitu ya, gak usah nyari-nyari lagi. Itu mah kelakuan aku ya. Tapi kalian yang sama juga gak sih kayak aku, kayak kalau kartu suka berantakan gitu? Untuk teman-teman yang mungkin mau samaan juga, nanti linknya aku juga cantumin ya di deskripsi box. Pokoknya ini tuh benar-benar bermanfaat banget dan juga murah meriah. Cocok lah ya untuk kita para ibu rumah tangga mah. Tapi selain murah, kita juga harus memperhatikan kualitas dari suatu barang yang kita beli ya teman-teman. Karena kualitas itu pasti sangat berpengaruh banget. Kayak percuma banget gitu ya kalau misal kita yang belinya yang terlalu murah banget, ternyata juga murahan gitu ya, barangnya nggak awet. Kan sayang gitu ya, buang-buang uang. Terus kita jadinya harus belinya tuh sering gitu ya kan. Beda lagi kalau kita beli barang yang sekali beli tapi bagus gitu ya barangnya, pasti awet dan juga akan jauh lebih menghemat uang. Jadi nggak sering-sering beli gitu teman-teman. Oke, next. Nah, sekarang aku lanjut mau masak. Nah, ini aku tuh mau goreng kerupuk dulu ya. Kan kemarin pas aku nge-food prep, aku tuh beli kerupuk ya pas belanja mingguan. Aku tuh beli Rp5.000 dan dikasihnya tuh banyak banget teman-teman. Dan itu pertama kalinya aku beli kerupuk kayak gini ya. Biasanya aku tuh cuman beli kayak kerupuk udang, atau enggak aku tuh beli kerupuk yang melinjo itu apa sih namanya? Aduh, suka lupa deh aku. Nah, kayak gitulah pokoknya Maya. Nah, ini pertama kalinya aku beli kerupuk kayak gini karena kemarin tuh aku beli ketoprak kayak Alma ya. Terus kerupuknya tuh pakai kerupuk kayak gini dan kayak enak banget gitu ya. Udah deh aku beli aja. Ngomong-ngomong, dulu mah ya teman-teman, aku tuh kayak lebih sering beli kerupuk yang yang udah ditoros gitu loh, yang gocengan isinya 10 biji. Nah, akhir-akhir ini aku kayak ya udah deh, mending aku goreng sendiri aja, kan lumayan gitu ya. Dengan harga 5.000 bisa dipakai beberapa hari makan. Beda lagi kalau kita beli gitu ya, 5.000 dikit, cuman paling dipakai 3 kali makan juga udah selesai gitu ya. Apalagi kalau kerupuknya enak banget. Jadi diusahakan pokoknya mah sekarang mah supaya bisa jauh lebih hemat. Caranya ya dengan ini gitu ya. Apapun itu yang memang kita mampu untuk masak sendiri, ya udah mending masak sendiri aja dan kurang-kurangin untuk membeli sesuatu yang udah jadi gitu teman-teman. Goreng kerupuk seperti ini lumayan juga ya, harus sabar banget karena emang gak bisa ditinggalin, harus fokus untuk menggorengnya. Kalau ditinggal dikit ntar gosong gitu ya kan. Nah, lanjut ya, setelah aku menggoreng kerupuk, ini aku mau goreng juga, aku goreng ayam aja. Dan ngomong-ngomong, ini aku tag videonya pagi hari ya teman-teman, seperti biasa. Dan di tempat aku ini tuh lagi hujan dari kemarin sore. Setelah kemarin tahun baru ya, baru hari ini hujan lagi teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, dan adem banget gitu ya. Tapi ya gitu, kalau hujan tuh kayak cucian ya menumpuk-numpuk aja gitu ya, nggak kering. Ya paling kering cuman kayak ada bau-bau gitu ya. Jadi pokoknya harus rajin-rajin untuk nyetrika sih. Aku jadi rajin nyetrika sih semenjak musim hujan ini. Nah, lanjut ya, setelah aku goreng ayam, aku juga rebus itu percabean karena aku mau bikin sambal. Aku tuh kalau bikin sambal aku pasti rebus dulu ya, biar aku lebih gampang untuk ngeleknya. Setelah aku ngerebus, ini lanjut aku untuk numis sawi karena kompor aku tuh cuman satu. Jadi kalau masak tuh kayak gini ya, ganti-gantian aja. Pengen upgrade gitu ya ke kompor 2 tungku, tapi kayaknya itu nggak muat ya di meja aku. Jadi ya udahlah, kompor 1 tungku aja, dinikmati, disyukuri gitu ya, berganti-gantian aja masaknya. Toh masaknya juga santai, gak buru-buru gitu teman-teman. Pokoknya selama masih bisa berguna dan tidak rusak, terus aja pertahankan ya teman-teman. Dan jangan sampai lupa untuk selalu merawat barang-barang di rumah kita biar biar lebih awet, biar gak cepat rusak
rusak ya teman-teman. Karena kalau udah rusak gitu ya kan, pasti banyak banget uang-uang yang dikeluarkan. Maka dari itu, sebagai upaya berhemat kita sebagai seorang ibu rumah tangga, harus banget menjaga setiap perabotan di rumah ya. Pokoknya dibersihkan secara berkala. Kalaupun memang kita harus membeli barang yang baru tapi barang yang lama belum rusak, ya udah kita bisa menjualnya gitu kayak teman-teman. Yang lama kita jual dulu, baru kita beli yang baru. Nah lanjut, ini aku langsung untuk menggoreng si sambalnya ya. Ini biasalah aku tuh kalau goreng sambal tuh seperti ini ya teman-teman. Kayak lebih suka digoreng dulu gitu supaya lebih awet lah, bisa sampai 2 harian. Beda lagi kalau nggak digoreng gitu ya, kayak sehari aja udah cepet basi gitu ya besokannya. Jadi ya udah sebisa mungkin biar lebih tahan lama gitu ya teman-teman untuk si sambalnya. Makanya selalu aku goreng seperti ini. Ini kalau aku sih, kalau kalian gimana nih? Tapi terkadang kalau misalkan lagi pengen sambal yang dadakan, ya udah bikin yang dadakan aja tanpa digoreng, tapi aku bikinnya sedikit. Alhamdulillah untuk persambalan sudah selesai. Nah sekarang ini aku mau ngangetin nasi kemarin ya. Jadi kemarin sore itu aku masak nasi lumayan agak banyak ya, 3 cangkiran gitu dan nggak habis. Jadi pagi ini karena memang suamiku tuh kurang suka yang namanya nasi goreng, paling kalau bikin nasi goreng itu buat aku doang. Jadi ya udah, daripada dibikin nasi goreng cuman aku yang makan gitu ya. Selama ini pokoknya kalau misalkan ada nasi sisa kemarin itu pasti aku angetin aja seperti ini ya, di panci. Ini namanya panci bukan sih, maafin ya kalau misalkan aku salah dalam penyebutan namanya. Nah itu alhamdulillah banget teman-teman, aku tuh dapat kado pas aku nikah ya. Pas pernikahan kita tuh aku dikasih kado beberapa set panci seperti ini gitu ya. Ada penggorengannya juga, terus ada kayak untuk apa sih yang teflon gede gitulah pokoknya ya teman-teman. Alhamdulillah dari temannya ayah Alma, dan benar-benar sangat berguna banget, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan yang paling aku senang juga ini tuh semuanya jadinya anti lengket gitu ya, jadi nggak kayak kerakan gitu loh teman-teman. Pokoknya aku suka banget, kadonya tuh luar biasa banget. Pas dulu aku lihat gitu ya, masya Allah, aku tuh seneng banget loh dikasih kado ini asli. Nah ini dia ya untuk menu aku hari ini, masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sendiri masak apa hari ini teman-teman, boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar, barangkali nanti aku juga bisa recook. Nah itu juga di sana ada tahu ya, 2 biji lagi, ini tuh tahu kemarin, jadi aku angetin aja karena memang masih ada sedikit lagi. Oke lanjut ya teman-teman. Nah ini aku sharing tentang kegiatan aku kemarin pas liburan ya, bukan liburan sih sebenarnya, pas libur akhir tahun ya ayah Alma. Jadi kita tuh udah ada niat gitu ya, kalau misalkan ayah Alma di akhir tahun kemarin dapat bonus lebih, pengen bawa Alma ke playground seperti ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya gitu ya kita bisa ngelunasin utang kita ke Alma, kita bisa ajak dia ke sini. Dan ini juga tempatnya dekat banget ya, di Buaran Plaza, jadi dekat banget sama tempat kita. Udah lama banget aku tuh pengen ajak dia ke sini, tapi ya kan sayang gitu ya teman-teman kalau kalau sengaja ke sini gitu ya. Karena kan lumayan juga gitu ya untuk harga tiket masuknya. Jadi udah aku ngomong juga sama ayah, aku bilang gini, kalau nanti misalkan gitu ya dapat bonus lebih di akhir tahun, kita bawa Alma ke sini yuk, aku bilang gitu. Dan alhamdulillah akhirnya gitu ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Ya maklum ya, namanya juga kaum mendang mending gitu ya kan. Jadi kalau misalkan pengen ke suatu tempat yang memang harganya agak tinggi menurut kita, jadi ya udah harus menunggu momen yang tepat gitu ya. Dan aku juga membiasakan anak aku untuk tidak terlalu sering gitu ya teman-teman ke tempat-tempat seperti ini, karena kita juga harus menyesuaikan budgetnya gitu ya. Paling kalau hari Minggu atau misalkan libur gitu ya, paling yang keliling-keliling dekat rumah doang gitu ya, atau enggak ke taman-taman yang memang gratis. Jadi kayak gini tuh emang kayak spesial banget gitu ya kalau untuk keluarga kecil kita. Dan dia tuh juga benar-benar kayak excited banget, happy banget, karena baru pertama kali dia ke tempat seperti ini ya, masya Allah. Semua orang tua itu pasti ingin anaknya bahagia ya teman-teman, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tapi balik lagi gitu ya kan, kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita, dan apapun yang kita inginkan, apapun yang sedang kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah ridhoi dan lancarkan, amin ya robbal alamin. Nah ini Alma tuh benar-benar kayak senang banget ya teman-teman, dia tuh mencoba semua permainan
halaman yang ada di sini, dan itu juga luas banget. Alhamdulillah, pokoknya aku juga senang banget ya, selain anaknya, orang tua juga butuh hiburan ya, dan hiburan aku salah satunya ya ini, ngelihat dia senyum, lihat dia ketawa, lihat dia happy juga senang gitu ya, kita sebagai orang tua mah. Quality time bersama keluarga itu penting banget ya, tapi quality time juga nggak harus dilakukan di luar rumah saja sih, di dalam rumah pun itu juga harus ya teman-teman. Kalau kayak di rumah gitu yang ngelepas gadget, ya udah kita ngobrol, kita bercanda-bercanda bertiga tanpa gadget, itu juga sesuatu yang sangat-sangat berarti sih bagi aku ya. Tapi terkadang kita juga memang harus ya pergi keluar gitu kan, karena apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kalau di rumah terus juga mumet gitu ya. Pokoknya kita usahakan menjadi ibu rumah tangga yang bahagia ya. Karena memang kan ya ampun gitu ya, kerjaan ibu rumah tangga yang selalu berputar-putar di situ-situ aja itu nggak jarang juga bikin kita kayak bosen gitu ya, nggak semangat. Ya pokoknya mah haruslah ya sekali-kali kita juga keluar gitu kan, ngelihat pemandangan, ngelihat banyak orang gitu teman-teman. Dan itu kayak kalau menurut aku kayak naikin mood aku banget sih ya. Tapi nggak tahu sih kalau kalian seperti apa, tapi kalau aku kayak jalan-jalan keluar, keliling-keliling gitu ya, itu juga kayak naikin mood. Menjaga kewarasan sebagai ibu rumah tangga itu penting banget ya, karena kalau kita udah stres itu pasti dampaknya jadi kemana-mana, anak gak keurus, suami gak keurus, kerjaan rumah berantakan gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan lupakan juga diri sendiri ya, pastikan semua yang ingin kita inginkan, apapun itu gitu ya, hobi kita atau apapun yang kita suka, kita juga harus realisasikan ya. Jangan hanya memikirkan kebahagiaan anak, kebahagiaan suami, kita juga harus memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Karena kalau ibunya bahagia udah pasti suami dan anaknya juga bahagia gitu ya. Karena itu berpengaruh dan berdampak besar banget ya untuk rumah tangga. Oke deh teman-teman, untuk pembahasan aku kali ini mungkin aku cukupan sekian ya. Sisanya aku mau share tentang Almaira aja yang happy banget berada di playground ini. Tapi aku juga diamkan ya untuk suara aslinya, karena memang ada lagu-lagu yang pastinya akan terkena hak cipta gitu ya. Jadi aku ganti backsoundnya dengan musik-musik yang memang enggak kena hak cipta gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap enjoy untuk nonton video aku kali ini, dan mudah-mudahan juga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Pokoknya jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia apapun situasi dan kondisi kita. Sampai bertemu lagi di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.